Saudara, suatu hari saya pernah sama Pak Loki diajak ke Israel, saudara. Di Israel kira-kira 10 hari. Selama di sana memang kayaknya seneng, saudara ya. Jalan, kayaknya menikmati, bahkan pada waktu di Israel itu rasanya saya itu seperti membaca Alkitab. Tapi saudara, pikiran saya tetap pengen pulang ke Surabaya. Saya masih tetap pengen merasakan nasi pecel, saudara. Ya toh. Di sana, waduh, pemandangannya bagus, tempatnya tentang sejarah bagus. Tapi saya tetap pengen merasakan namanya gado-gado. Iya. Karena apa? Saya orang Indonesia, saya dilahirkan di Jawa. Nah, kita sebagai orang percaya, sang hari ini sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat kita. Pernahkah saudara berpikir, aku rindu kerajaannya Tuhan? Atau saya, aku pengen yang THR aja. Aku pengen di Surabaya, atau yang rumahnya Wonokromo, saya pengennya di kebun binatang aja, nggak mau kemana-mana, saudara. Ya. Harusnya kalau kita hidup hari ini sebagai orang percaya, harusnya merindukan yang namanya pulang ke rumah, saudara. Saya pergi, saudara, pelayanan ke luar pulau misalkan. Kalau sudah lewat 1 minggu, rasanya saya kangen, saudara, sama istri saya yang tercantik di dunia. Iya toh, suami-suami kalau punya istri harus istrinya yang tercantik. Kalau misalkan istriku kalah cantik sama dia, diragukan cintanya suami itu, saudara. Tanya nanti Pak Loki, istrinya kan paling tercantik di dunia, saudara. Iya. Pasti tercantik. Nah, begitu juga kita kalau mengasihi Tuhan, pasti kita merasakan bahwa Tuhan itulah yang terbaik. Saudara, kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3. Saudara, mulai ayat 17 kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi ini untuk mengingat bahwa jemaat ini adalah warga kerajaan surga. Saudara, warga kerajaan surga, ya kita lihat nanti firman Tuhan ngomong apa supaya kita mengerti bahwa kita warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 17 berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Hamasiah atau Tuhan kita Yesua Hamasiah. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah, baca yang keras, apa? Perut mereka. Ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini peringatan Rasul Paulus. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesua Hamasiah sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kalau kita disebut warga kerajaan surga, syarat-syarat yang gampang saja. Kalau kita menjadi warga kota Surabaya, syaratnya apa yang pertama, saudara? Punya KTP. Siapa yang tidak punya KTP angkat tangan? Kembali ke desanya dulu. Saudara, supaya dapat KTP. Kalau nggak punya KTP Surabaya, diakui nggak sebagai warga Surabaya? Pasti tanggal 9 Desember tidak ikut pemilu, saudara. Ya. Hak-haknya sebagai warga kerajaan surga
itu syaratnya kalau kita warga Surabaya aja perlu kalau lahir punya akte kelahiran. Orang tidak punya akte kelahiran tidak bisa sekolah, saudara. Di situ dicatat ibunya, bapaknya, lahirnya di mana. Ya, lahirnya di rumah sakit atau di rumah panti untuk ibu dan anak. Enggak ada lahir di angkasa, enggak ada, saudara. Ya. Jadi identitasnya jelas, saudara. Nah, salah satu identitas yang harus dimiliki orang percaya seperti Rasul Paulus katakan di dalam ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus ingin berkata, kalau kamu menjadi warga kerajaan surga, ikuti ciri-ciri kehidupanku. Rasul Paulus berkata demikian. Aku ini loh contoh sebagai warga kerajaan surga. Ciri-cirinya apa, saudara? Rasul Paulus, dia akhirnya mati syahid, saudara. Dia orang yang membenci orang percaya, dia membunuh orang percaya, menghukum orang percaya. Tapi secara pribadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Nah, Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku. Apa teladannya? Imannya kepada Tuhan, saudara. Rasul Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dia mengalami mukjizat, matanya menjadi buta, kemudian dia dicelekan kembali, dan dia diutus kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan kebenaran. Bukan tidak mengalami penderitaan, tapi di situ Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku. Teladannya apa, saudara? Kesetiaannya, imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Buktinya apa, saudara? Dia sampai mati. Oleh Kaisar Nero, dia dituduh membakar kota Roma. Akhirnya padahal dia sudah dibebaskan. Dia ditangkap kembali, akhirnya dia mati syahid. Saudara, hari-hari ini adalah akhir zaman. Kita perlu menjaga kesetiaan kita, saudara. Karena itu perlu adanya perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita hanya sebagai orang Kristen menjadi anggota gereja yang setiap minggu ke gereja, saudara, tapi kita tidak mengalami perubahan di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan karena apa, saudara? Perubahan itu seperti sesuatu yang tidak mungkin. Perubahan itu tidak sesuatu yang abstrak, itu adalah khayalan, ya, omong kosong. Tidak mungkin. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, saudara, akhir zaman ini kita perlu mencontoh Rasul Paulus, orang yang setia, taat, sampai mati. Dia tetap memegang iman dan tetap mempertahankan imannya. Peringatan yang pertama yang Rasul Paulus ingatkan, saudara, hari-hari ini, saudara, seperti yang terjadi di dunia ini, kita jangan sampai menjadi seteru salib. Orang yang berseteru atau bermusuhan, kira-kira bisa omong-omong enak enggak, saudara? Misalkan Bu Ijah sama Bu Bariah, gitu, saudara ya, itu sedang gegeran. Kira-kira Bu Ijah itu akan menyapa Bu Bariah dengan baik enggak? Halo Bu Bariah, halo Bu Ijah, enggak kan? Sedang bermusuhan, dasar dia, dasar dia, dasar dia. Begitu juga kalau kita, saudara, menjadi seteru salib Tuhan Yesus, menjadi salib Kristus, menjadi seteru, saudara. Kita tidak mungkin bisa berdoa dengan enak dengan Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu enak dengan Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Tapi kita ada dosa di dalam hati kita. Kita masih membenci seseorang, kita masih dendam seseorang. Kita baru
berkata-kata kotor kepada seseorang. Di dalam Tuhan, itu perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan mengubah segala-galanya, saudara. Rasul Paulus orangnya jahat, egois, merasa dia berkuasa sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menyengsarakan orang percaya. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, dia membela kebenaran, dia mempertahankan iman, bahkan mati syahid karena perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama hari ini, saudara, malam hari ini, apakah kita mengiring Tuhan? Itu mengiring yang betul-betul kita sudah merasakan perubahan di dalam hidup kita, saudara. Ataukah kita masih seperti yang dulu, saudara? Saudara, hari ini kita harus mulai mengubah cara berpikir kita. Dulu aku begini, sekarang aku begini. Saudara, itu suatu perubahan. Di dunia ini semua berubah, saudara. Wajah kita aja kalau kita ngaca di cermin, dulu begini, sekarang begini, berubah kan? Ya, itu perubahan yang menyusut, saudara ya. Perubahan yang mundur. Tapi kekristenan, saudara, perubahannya nggak boleh mundur, saudara. Dulu saya baca Alkitab sehari 5 pasal misalkan. Sekarang saya membaca Alkitab setengah ayat aja nggak tahan, saudara. Aku dulu begitu membaca Alkitab, mata saya berbinar-binar, hati sukacita, pikiran cerah, semangat tinggi. Sekarang saya membaca Alkitab, Alkitab menjadi obat tidur. Saudara, jadi orang-orang yang susah tidur, saudara, kalau dia tidak punya iman, Alkitab ini jadi obat tidur. Tapi sekarang kita harus ubah, saudara. Dulu aku malas berdoa, sekarang aku semangat berdoa. Itu orang yang mengalami pertumbuhan, orang yang mendekat kepada salib Kristus, saudara. Aku dulu gampang marah, saudara. Sekarang aku sabar. Itu saya, saudara. Walaupun sekarang masih sering marah, tapi ya jauh berbeda, saudara. Saya dulu begini, sekarang aku lebih baik lagi. Saudara, karena itu malam hari ini mari, saudara. Seperti Rasul Paulus ingatkan yang pertama, saudara. Sebagai warga kerajaan surga, kita tidak boleh jadi satru salib. Nggak bisa kita masuk kerajaan surga kalau kita hidup kita ini tidak mencontoh kehidupan Tuhan kita Yesus sendiri. Bahkan Rasul Paulus memberi contoh betul-betul hidupnya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mati syahid karena mempertahankan iman. Saudara jangan mau membela Tuhan, Tuhan nggak perlu dibela, saudara. Tidak ada front pembela Kristen, tidak ada, saudara. Tapi pertahankan iman kita dengan kesungguhan hati, saudara. Tuhan sendiri ngomong, aku berperang ganti kamu. Jadi saudara sebagai orang Kristen, bukan mau membela Tuhan, tapi menjadi orang Kristen, mau ikut jalannya Tuhan. Mengikuti jalan-jalannya Tuhan supaya sampai ke surga. Karena itu yang pertama Rasul Paulus ingatkan, jangan menjadi musuh Tuhan di dalam hidup kita. Seteru salib itu musuhnya Tuhan. Yang kedua, saudara, fokus kita hidup apa hidup di dalam dunia ini? Dikatakan di dalam ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah yang keras. Mereka digantiku, ayo. Berani enggak? Mereka kan nunjuk. Tapi kalau kita bertobat, kita bawa. Dunia perhatikan, saudara.
Orang mengejar bangun pagi jam 3 pagi, tidur jam 11 malam. Yang dikejar apa? Duit. Duit untuk apa? Makan. Orang cari duit tapi nggak usah makan, kira-kira ada? Nggak ada, saudara. Orang mengejar, bekerja siang malam, kerja keras, kadang-kadang istilah dunia banting tulang, sakit semua saudara, tulang dibanting-banting saudara ya. Kerja keras, saudara, lupa anak, lupa istri, lupa siapapun, kejar duit saudara. Rasul Paulus mengingatkan saudara, karena itu hari-hari ini saudara, di akhir zaman ini, mari kita kejar Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu memberkati. Bukan berarti kita nggak bekerja, bukan berarti kita malas-malas di rumah, tetap bekerja. Karena firman Tuhan katakan, orang yang nggak bekerja nggak usah makan. Tapi pekerjaan ataupun mengejar berkat itu bukan menjadi Tuhan kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang hidup, harus bekerja. Tapi tanggung jawab yang utama adalah mempunyai iman dan keyakinan kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Kemudian saudara, dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan itu kan mestinya sesuatu yang baik saudara ya. Tapi orang-orang sekarang bangga, terkenal, karena korupsi, terkenal saudara. Terkenal karena melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum saudara. Saya berapa kali di perempatan mau nabrak sepeda motor saudara. Sudah tahu lampu masih merah, di sana hijau, yang merah itu nerombol. Itu kalau ketabrak, kemudian ketahuan yang naik sepeda motor itu orang Kristen, kira-kira gimana saudara? Di sini ada enggak ya tukang terombol lampu lalu lintas ya saudara? Enggak ada ya? Apa? Banyak. Saudara, istri saya sampai kaget. Jadi waktu saya jalan padahal enggak ngebut saudara. Tapi dari sini ngelawan, macet saudara. Untung saya sudah berubah. Kalau enggak jendela saya buka saudara, kebun binatang itu keluar semua dari mulut saya saudara. Saya gemes aku gitu toh saudara. Jendela saya buka tapi saya ngomong, hati-hati gitu toh saudara. Kalau dulu saudara, sudah perang Brontoyudo saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, aib mereka saudara, perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi bagian yang menyenangkan saudara. Perbuatan-perbuatan yang najis mereka yang membuat mereka itu, kalau bisa berbuat itu senang saudara. Anak-anak muda kemarin saya baca di koran, 17 orang, nggak tahu sudah mati atau belum saudara. Minum minuman keras oplosan. Ya ada Kuntul, ada Malaga, ada cap orang tua dicampur saudara. Diminum saudara bersama-sama. Akhirnya keracunan. Ada yang dicampur baygon juga saudara. Ya. Saudara, mereka ini kayaknya waktu dia minum itu seperti orang yang sebagai raja. Minum. Ya di sini enggak ada, yang mana wajah-wajah pemabuk enggak ada ya. Orang mabuk itu kadang-kadang membuat kita itu, jadi di jalan itu mabuk. Nanti kalau saudara mabuk tak campur ada kelompok di sini yang pemabuk saudara. Jadi bangga kalau dia tuh mabuk itu bangga. Kalau dia bawa Johnny Walker, bawa apa itu bangga rasanya naik sepeda motor. Aduh kadang-kadang. Kemudian saudara, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hari ini pada saat saudara ibadah, pikiran saudara apa? Saya mau tanya, jawab di dalam roh saudara. Pada saat saudara masuk
gereja ini. Apa pikiran saudara? Mau dengarkan musik, wow, WL-nya enak, lagu-lagunya enak, saudara. Atau saudara hanya pengen melihat siapa yang khotbah. Atau saudara datang ke sini pengen ngomong satu kanan kiri, saudara. Lama sudah enggak ketemu sama ibu itu, bapak itu, saudara kumpul. Kalau itu hanya pikiran saudara, itu saudara sangat rugi sekali. Saudara, saya mengambil komitmen setiap saya ke gereja, saudara, saya selalu merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menyayangi kita. Tuhan ingin kita itu merasakan kasih dan kemurahan-Nya. Kalau saudara datang ke sini, saudara, sekedar perkara-perkara duniawi, hanya sekedar ya pokoknya mendapatkan sesuatu secara duniawi, saudara tidak akan mengalami sesuatu yang lebih lagi, saudara. Mengapa saya mau menjadi hamba Tuhan? Karena saya rindu, saudara. Saya melihat perkara-perkara yang belum pernah terjadi. Belum pernah saya alami. Belum pernah yang muncul dalam pikiran saya. Belum pernah muncul dalam hati saya, itu yang dijanjikan Tuhan. Kalau saya jadi hamba Tuhan hanya pengen dapat berkat duit, saudara. Buat apa saya jadi hamba Tuhan? Kalau enggak ngalami apa-apa. Tapi begitu saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, Tuhan saya harus ngalami. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari sesuatu mungkin persoalan yang begitu berat, tapi Engkau memberikan jalan keluar. Dari sesuatu yang belum pernah aku lihat, Tuhan nyatakan di dalam hidup saya, sehingga saya bisa melihat Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara, kalau saudara tidak punya kerinduan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan itu nyata, saudara. Iman Kristen itu nyata. Perubahan hidup kita itu harus nyata. Nanti akan kita lihat, saudara. Di dalam ayat yang ke-21, Tuhan dia mengatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah berubah? Saudara, perubahan itu nyata. Saudara, tahu rasanya gula? Tahu rasanya gula? Apa? Apakah Bapak atau Ibu di sini, sebelah sini, merasakan manisnya gula? Sekarang ini loh merasakan manisnya gula enggak? Loh kok bisa ngomong gula manis? Rasanya garam apa Bapak Ibu di sini? Asin. Sekarang merasakan asin? Nah, supaya bisa ngerasakan asin atau manis harus ada gula atau garam. Kalau saudara pegang gula sama garam, saudara bau, bisa membedakan enggak? Bisa, ya. Tadi lidah bisa merasakan manis atau asin, betul? Kalau di bau bisa merasakan ini gula atau garam. Kalau dipegang terasa enggak itu gula atau garam? Terasa. Nah, saudara, kita baca dulu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya hidup yang kita jalani sesuatu yang beda
dengan kehidupan lama kita. Jadi saudara, kalau kita ngomong kita ini ciptaan baru, harus ada perbedaan. Tadi saya katakan, dulu aku malas baca Alkitab, sekarang aku semangat. Terasa enggak perbedaannya? Yang dulu saya gampang membenci orang. Yang dulu aku gampang iri hati. Kalau tetangga saya diberkati, saya seringkali uring-uringan ada sikap enggak tahu apa itu membuat saya itu enggak suka sama tetangga. Saudara, tapi sekarang melihat tetangga diberkati, saya bersuka cita. Perubahan nyata enggak? Kalau Bapak Ibu ngomong gula itu manis, harus saudara rasakan kan? Kalau saudara sama-sama putihnya, tapi saya kasih pemutih gitu, saudara. Saudara kalau enggak ngerti, enggak dibau dulu, saudara bisa mulutnya jadi rusak, saudara. Ini garam ini, tapi gamping, saudara. Gamping tahu? Kapur, saudara. Ini putih, oh ya putih, jangan dipegang ya Pi, jangan dibau, langsung dimakan. Ini garam, begitu dimakan ternyata kapur, saudara. Makanya saudara, garam dipegang dulu, oh kasar, agak kasar sedikit. Bau, oh baunya garam seperti ini. Kemudian untuk membuktikan lebih lagi, enak garam, asin, saudara, betul, saudara. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, salah satu syarat untuk kita bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 21 dikatakan, perubahan, dia akan mengubah hidup kita yang hina ini menjadi kemuliaan, menjadi tubuh kemuliaan yang berhak masuk kerajaan surga. Kalau hidup kita yang lama masih kita pegang, saudara, kehidupan lama kita masih kita eman-eman di dalam hidup kita, saudara. Saudara tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena itu kalau saudara ngomong ada perubahan, orang lain harus bisa merasakan secara panca indera, saudara. Kalau saudara ngomong gula manis, saudara pegang, oh ini gula ini, baunya gula kan lain dengan garam tuh saudara. Oh ya gula, oh ya manis. Kalau saudara ngomong aku berubah, tetangga kanan kiri saudara kan juga akan ngomong dengan mulutnya. Iya, sekarang ibu itu lemah lembut loh sekarang. Dulu diaru-arui, Bu selamat sore. Hah? Sekarang, Bu selamat sore, selamat sore Ibu, shalom, apa kabar? Bapak itu loh, saudara saya ini terkenal kalau suara saya sudah keras, model saya kayak gini, anak-anak kecil itu kalau saya ajak ngomong takut saudara. Halo nak, saudara. Takutnya mungkin, waduh ini buto ini saudara ya. Nah, saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat? Orang ngomong apa tentang kita? Perubahan itu bukan khayalan, bukan abstrak, bukan sesuatu yang tidak nyata. Perubahan itu nyata dan orang lain bisa berkata dengan panca indera kita, saudara. Mulut kita bisa ngomong, dia berubah. Mata kita bisa melihat, oh dia berubah. Telinga kita bisa mendengar orang-orang lain, iya loh dia berubah loh. Kalau saudara ngomong sendiri, aku sudah berubah, aku sudah berubah. Tapi orang lain mengatakan, apanya berubah? Kalau utang ngomong seminggu jadi 2 tahun. Saudara, enggak berubah itu saudara. Oh tak lu di sini enggak ada yang hutang semuanya. Ya, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Harus berubah, saudara. Orang lain harus merasakan. Kalau itu gula ya rasanya manis. Kalau gula rasanya asin, itu yang aneh.
Kalau orang Kristen hidupnya dikatakan hidup yang penuh dengan kasih, penuh dengan lemah lembut, panjang sabar, murah hati, kebaikan, yaitu orang lain harus merasakan. Apa? Orang Kristen setiap hari ke gereja, aduh rasanya kalau jadi tetangganya nggak suka, kenapa? Setiap hari piring terbang. Suami istri, orang lain dengan, aku seneng loh, lihat Pak Karto sama Bu Karto. Kenapa? Aduh, mesranya kelet kayak perangko kalau jalan. Gitu. Ada yang lain, saudara. Itu loh, keluarga itu loh, diberkati Tuhan. Iya, diberkati jasmani, tapi lihat itu, suami istri kalau jalan, suaminya sudah 10 kilo, istrinya jalannya gini. Karena istrinya kegemukan, jadi pelannya kelembatan, saudara. Suaminya udah malu, gandeng suaminya yang sudah, ya sudah langsung itu, saudara. Harusnya kalau suami, aduh sayang. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Kita harus buktikan perubahan hidup kita, saudara. Jadi orang Kristen hanya jangan seneng barunya, saudara. Barang baru itu menyenangkan. Coba kalau saudara ibu-ibu ya, kalau punya rok baru, pakai rok itu. Tapi kalau sudah 2 tahun sudah apa saudara? Suruh buang. Kekristenan bukan begitu, saudara. Kalau di gereja jadi baru, tapi kalau di luar enggak baru lagi, saudara. Kalau kita menjadi orang percaya, sekali menjadi baru, semakin hari diperbaiki, menjadi indah, semakin indah, akhirnya sama seperti Kristus. Sama dengan Yeshua HaMashiach. Tujuan kita itu seperti itu, saudara. Bukan kalau di gereja manis, shalom, apa kabar Bapak? Aduh Bapak, kalau di rumah tak tunjuk ya kan? Saudara, tidak ada di sini, semuanya sabar-sabar, bapak-bapaknya lihat mukanya nggak sangar-sangar tapi medeni, saudara ya. Saudara, tapi penuh dengan kasih, saudara. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, hidup kita kalau berubah menjadi baru, orang lain melalui matanya bisa melihat kita berubah. Orang lain bisa melihat kita berubah melalui perkataan mereka. Oh iya, saudara. Saya dulu emosionalnya tinggi, saudara. Istri saya yang tahu. Tapi istri saya sudah mengatakan, kowe rodok berubah. Cek rodok, saudara. Berarti belum, harus terus berusaha semakin berubah, saudara. Kita harus mendengar orang lain berkata, oh dia berubah. Jadi perubahan itu bukan abstrak, bukan khayalan, bukan angan-angan. Aku berubah, tapi dalam mimpi, saudara. Tapi betul-betul orang lain bisa merasakan. Nah, ciri khas orang yang sudah berubah, dia harus mempunyai kasih kepada Tuhan yang sungguh, saudara. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, berarti kita akan mengasihi orang lain juga dengan sungguh. Saudara, orang yang mengasihi itu, misalkan bapak yang lorek-lorek itu sampingnya istrinya ya Pak. Coba Pak, Bapak berdiri Pak, Bapak berdiri. Bapak kalau mengasihi istri kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan? Nempiling? Coba kalau menyayang istri bagaimana Pak? Mosok dilus-lus ngono tok di. Harus disayang. Iya. Saudara, ya aja dipiting Pak, lorong Pak. Saudara, orang yang mau mengasihi orang lain pasti tidak ingin menyakiti. Saudara, saya pernah emosi sama istri. Tapi begitu sadar, aduh saya nangis, saudara. Saya nangis. Kemudian saya datangi istri saya. Sorry ya Ma, tadi emosi karena kerjaan kantor tadi numpuk. Saudara. Ya, saudara. Saudara, ada loh saudara, saya pernah khotbah di satu tempat, saya beri ilustrasi begini. Suami kalau bangun pagi, itu kalau membangunkan istri luar biasa. Mah, tangi mah. Pakai kakinya, saudara. Akhirnya ada yang ketawa.
ketawa akhirnya dia berdoa, itu saya Pak, saya Pak, tapi sekarang enggak, saya bertobat, ini istri saya Pak saksinya saudara. Jadi bangunkan itu pakai kaki saudara. Mah, tangi mah, kayak no kopi mah. Begitu mama istrinya bangun sambil merengut, suaminya ngorok lagi. Kalau saya jadi istrinya, pah kilo kopi nih panas ombinen sok gitu saudara. Tapi istrinya enggak saudara. Akhirnya diubahkan. Jadi orang kalau mau mengasihi Tuhan, saudara mengasihi istri, enggak mungkin menyakiti saudara. Ada loh suami yang tega saudara. Mana cincin? Dijual untuk adu jago. Ketawaannya banter. Sudah. Ada, saya tahu karena saya dulu waktu di Madiun banyak kumpulan saya, orang senangnya ayam Bangkok itu saudara. Saya nggak ngerti itu, adu jago nggak ngerti saudara, saya tahu. Istri sampai nangis, sampai nggak punya uang saudara. Orang ciri khas orang yang mengasihi itu tidak ingin menyakiti. Orang yang mengasihi tidak suka membohongi orang yang dikasihi. Dari mana Pak? Rapat, kasar ribut, pulangku lembur. Ternyata pergi sama WW Gombel. Saudara. Pak gajinya sudah. Kemarin aku ordernya nggak nutut, jadi gajiku dipotong separuh. Ini amplop. Yang separuh nggak tahu dipakai apa. Saudara, orang yang mengasihi, saudara. Pada waktu saya bekerja pertama kali, setelah menikah saya bekerja pertama kali, selip gaji itu yang pegang istri saya, saudara. Istri saya tahu jumlahnya. Kalau kurang saya ngomong, kurang sekian untuk ini. Jelas, saudara. Suami itu dompetnya lebih banyak dari wanita loh, saudara. Kan ngomong dompetnya wanita itu tasnya banyak. Suami itu dompetnya lebih banyak. Kaos kaki bisa jadi dompet, saudara. Kaos kaki bisa jadi dompet. Saudara. Kok bisa? Iya. Iki Pak, mah gajiku sekian, slipnya enggak punya. Gitu. Tapi kalau jalan gini, napa Pak? Keseleo, saudara. Begitu masuk kamar dikunci mungkin saudara, ya mungkin ini saya nggak tahu, ini hanya ilustrasi aja. Buka sepatu, uangnya di kaos kaki disimpan. Oh enggak ada di sini bapak-bapak, dompetnya cuma satu di belakang tok. Gitu, kaos kaki jadi dompet. Saudara. Orang kalau mengasihi tidak akan membohongi. Gila mah gajiku sekian, kemarin kena potong karena saya ngerusak ke alat apa di pabrik. Saudara. Yang ketiga, orang yang mengasihi tidak ingin mengecewakan. Saudara, kalau istrinya mengalami kecewa, misalkan dia beli rok baru, tiba-tiba roknya sobek, istrinya sedih, sudah mah, jangan kecewa, sudah sobek nggak apa-apa, aku nggak marah, nanti tak belikan baru lagi, saudara. Ingin menyenangkan istrinya, tidak mengecewakan. Tapi kalau kasihnya enggak, dibeli ke rok baru disobek ke, wes ora usah beli baru, beli sana. Di pinggirnya Dharma Trade Center itu banyak itu saudara. Tidak pernah mengecewakan. Inginnya apa? Menyenangkan. Kalau saudara datang ibadah di tempat ini, saudara, ayo kita datang kepada Tuhan. Inginnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ini loh Tuhan hatiku, aku mengasihi Engkau, aku mau menyembah Engkau, aku mau memuliakan Engkau, aku mau meninggikan Engkau, aku sudah menjadi baru, yang lama sudah berlalu, dan baru telah datang. Inginnya melayani dengan penuh perhatian. Enggak gegeran, enggak apa, semuanya penuh dengan kasih Tuhan. Inginnya memberi yang terbaik, saudara. Saudara, seorang suami yang mengasihi istri pasti inginnya memberikan yang terbaik. Berusaha memberikan yang terbaik. Mah, ini tahun baru tak tukok rok ya, seadane ndek ingin tuk teko kono. Teko ndi? Dikei wong nang pinggir dalan. Kira-kira istri kecewa enggak, saudara? Walah, pah,
setahun sekali aja kalau enggak mau belikan, mbok ke Royal Plaza atau ke TP atau ke Pasar Turi, ke toko yang baru. Masa orang ngasih pakaian di pinggir jalan dikasihkan istrinya? Apa gitu saudara ya. Pasti ingin memberikan terbaik. Ma, aku setahun menabung, ma. Setiap hari 100 rupiah, 200 rupiah. Setelah ini saya belikan, ma. Tak belikan cincin dengan ake warna hijau, ma. Ini musim ake semua, pakai ake semua. Sampai gumun saya saudara. Kemarin saya kumpul dengan keluarga karena ada ponakan yang ulang tahun. Kakak saya cewek semua, kok pakai ake semua. Apa saudara? Jangan menjadi berhala loh ake saudara. Siapa yang pakai ake tangannya di atas? Enggak berani. Saudara, pasti memberikan yang terbaik. Saudara, sebagai ayat penutup, mari malam hari ini kita rindukan. Rasul Paulus mengingatkan kita akan menjadi warga kerajaan surga. Kita harus menjadi sahabat Tuhan kita Yesua, bukan setru. Tuhan kita adalah Yesua HaMasiah. Dan Tuhan sendiri akan mengubah hidup kita menjadi kehidupan yang mulia. Dan kita memang adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dan perubahan yang baru itu harus nyata, bisa dirasakan. Seperti gula, kalau kita makan gula manis, ya seperti itulah, bisa dirasakan. Orang bisa melihat dengan mata kita, orang bisa melihat dengan mata jasmani bahwa kita berubah. Dengan telinga orang bisa mendengar perubahan itu, saudara. Supaya kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan melakukan kemampuan, segala kemampuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maliaki 4 ayat 2 sebagai penutup. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan takut seperti takut ada hantu, saudara. Tapi takut akan Tuhan karena kita mengasihi, menghormati, merindukan Dia. Karena kita warga kerajaan surga yang akan bertemu muka dengan muka. Suatu saat sikap kita yang mengasihi Tuhan, orang akan melihat, oh benar, wong Kristen, orang yang mengikut Tuhan Yesus itu hidupnya indah. Saudara, matahari terbit pagi dari tidak kelihatan. Kelihatan cahaya yang memerah terus sampai matahari bersinar sepenuhnya, saudara. Kekristenan harus seperti itu. Kalau itu terjadi, saudara akan mengalami yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan nyata. Dan orang lain mengatakan, iki lo, warga kerajaan surga. Karena hidupnya menteladani kehidupan Kristus.